Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 6 Januari 2023, hari biasa masa Natal. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, baptisan Yohanes sering disebut sebagai tanda pertobatan. Lalu, mengapa Tuhan Yesus juga menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes? Tuhan Yesus mengawali karya publiknya dengan menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes, sehingga Tuhan Yesus bersedia dibaptis perlu dilihat dalam konteks karya pewartaannya. Apakah Tuhan Yesus juga perlu bertobat seperti semua orang lainnya? Kalau tidak, lalu apa makna Yesus dibaptis oleh Yohanes? Alasan pertama yang bisa kita munculkan kenapa Tuhan Yesus menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes adalah yang pertama, dengan menyediakan diri dibaptis, Yesus menyatakan keikutsertaannya, solidaritasnya dengan kaum pendosa. Tuhan Yesus berbela rasa dengan manusia yang bergulat dengan hidupnya untuk sampai pada kekudusan, seperti dituliskan oleh Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Alasan yang kedua mengapa Tuhan Yesus menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes adalah saat pembaptisan justru menjadi saat pemakluman, saat menyatakan secara publik Yesus Kristus adalah Putra Allah kepada semua orang. Seperti kita dengar tadi dalam ayat yang ke-10 sampai ke-11. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Turunnya Roh Kudus dan suara dari langit adalah pernyataan langsung dari Allah yang Maha Tinggi kepada semua orang bahwa Yesus adalah Sang Putra Allah yang terkasih, kepada Dialah Allah berkenan. Identitas Tuhan Yesus sudah jelas dalam warta kabar gembira oleh malaikat Tuhan kepada Maria, warta malaikat kepada para gembala, dan hari ini Allah menyatakan secara langsung, tidak lagi melalui malaikat, langsung dari Allah Maha Tinggi kepada banyak orang di tempat di mana Yohanes membaptis banyak orang. Saudari-saudaraku yang terberkati, segala apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada kita, yakni menyediakan diri dibaptis oleh Yohanes, menandakan bahwa Ia berpihak pada kita manusia berdosa, memberikan perhatian kepada yang sakit dan menderita, bahkan tubuhnya sendiri dikorbankan demi keselamatan kita, adalah bukti keberpihakan Tuhan pada kita manusia.
Keberpihakan Tuhan kepada manusia membuat kita lega dan menguatkan kita yang kadang lelah, yang kadang bosan, rapuh, dan jatuh untuk bisa bangun lagi dari dosa dan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, keberpihakan Tuhan memberikan makna dari tiap perjuangan kita untuk belajar hidup baik dan benar dan mengasihi sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu nampak sebagai manusia sama seperti kami. Kami pun mengenal Dia sebagai manusia yang secara kelihatan menjadi sesama kami. Ia hadir menemani dan menguatkan kami yang sering bergulat dan berjuang, menekuni hari-hari kami. Semoga kami yang dibarui dan disegarkan kembali untuk menghayati panggilan hidup kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan beraja bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Berkatalah Ia Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.